Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Maftuhah, nomor absen 27, kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan oleh setiap manusia secara sadar, baik setiap orang, lembaga pemerintah, dan lembaga swasta yang bertujuan untuk mengusahakan pengamanan, pengawasan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup manusia sesuai dengan hak-hak yang berlaku. Sedangkan Simanjuntak mengartikan perlindungan hukum sebagai upaya pemerintah dalam menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada setiap warganya tentang haknya agar hak warga negaranya itu tidak dilanggar oleh orang lain, dan bagi yang melanggarnya maka akan dikenai sanksi dan hukuman sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. Perlindungan dan penegakan hukum merupakan dua hal yang berbeda. Perlindungan hukum merupakan upaya pemerintah untuk memberi perlindungan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup masyarakat sesuai dengan hak asasi manusia. Itu menurut Andi Hamzah. Sedangkan untuk penegakan hukum yaitu upaya pemerintah untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang telah berlaku di segala bidang kehidupan manusia. Ada unsur perlindungan hukum, yaitu meliputi yang pertama, adanya perlindungan hukum dari pemerintah kepada setiap warga negaranya. Yang kedua, adanya kepastian tentang hukum. Yang ketiga, berkaitan dengan hak warga negaranya. Dan yang keempat, adanya sanksi atau hukuman bagi pihak-pihak yang telah melanggar. Perlindungan hukum diberikan kepada tersangka. Tersangka ini sebagai orang yang telah melanggar adanya hukum atau melanggar hak dari orang lain. Perlindungan hukum diberikan kepada tersangka sebagai orang yang telah melanggar adanya ketentuan hukum atau yang melanggar adanya ketentuan hak orang lain. Perlindungan hukum yang diberikan kepada tersangka ini berkaitan dengan hak tersangka yang harus dipenuhi agar sesuai dengan prosedur tentang pemeriksaan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum terwujud apabila penegakan hukum dilaksanakan. Penegakan hukum ini merupakan upaya pemerintah sebagai pedoman hidup dalam memutuskan sesuatu agar tidak berpihak bagi satu orang ke orang lain, yaitu untuk semua ini secara universal, yaitu perilaku masyarakat, aparat maupun penegak hukum. Hukum merupakan suatu hal yang mutlak yang ada di setiap negara. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum ini sangat berarti untuk mendukung kesejahteraan setiap warga negaranya di suatu negara tertentu. Keberhasilan suatu perlindungan hukum dan penegakan hukum ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Surjono Sukanto, ada beberapa faktor keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama yaitu hukum. Hukum merupakan undang-undang yang dibuat tidak bertentangan dengan ideologi negara suatu negara tertentu. Terus ada penegak hukum. Penegak hukum itu setiap orang yang berhak untuk memutuskan suatu perkara atau suatu masalah. Terus ada masyarakat. Masyarakat ini untuk orang yang berlaku atau orang yang sedang menjalani hukum. Lalu ada sarana dan fasilitas, ini untuk mendukung adanya kelancaran agar proses hukum ini bisa berjalan dengan lancar. Lalu yang terakhir itu ada kebudayaan. Kebudayaan ini hasil cipta, hasil batin atau akal budi manusia seperti kepercayaan, adat istiadat. Intinya perlindungan dan penegakan hukum ini ada tiga. Yang pertama, tegaknya supremasi hukum atau kekuasaan tertinggi dan teratas. Di Indonesia ini, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka jenis atau hierarki perundang-undangan
yang teratas di Indonesia, yaitu yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua ada ketetapan atau TAP MPR. Yang ketiga ada undang-undang atau peraturan pengganti undang-undang. Yang keempat ada peraturan pemerintah. Yang kelima ada peraturan presiden. Yang keenam ada peraturan daerah provinsi. Yang ketujuh atau yang terakhir ini ada peraturan kabupaten atau kota. Yang kedua yaitu atau yang faktor kedua pentingnya perlindungan hukum dan penegakan hukum ini tegaknya keadilan, dan yang terakhir mewujudkan perdamaian di dalam seluruh masyarakat tanpa memandang hak atau status seseorang. Terima kasih, itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.